Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Prasetya Ardana, selaku moderator, moderator dari kelompok keempat mengenai materi sistem multimedia representasi multimedia. Baik, langsung saja. Pertama-tama kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Laude Muhammad Ilham, yang kedua Rizka Amelia Alwi, yang ketiga Ageng Arya Krisna Dwi Pangga, yang keempat Asri Samsudin, yang kelima Jabar, yang keenam Nilo Eka Purnawati, yang ketujuh Rizky Prasetya Ardana selaku saya sendiri, yang ke-8 itu Sadat Rifah Saifullah. Langsung saja kita langsung menuju ke pemateri pertama. Saudari Iska, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Langsung saja, kompresi data. Kompresi data dapat diartikan sebagai proses memaparkan atau mengecilkan ukuran file sebuah data, baik itu gambar, audio, ataupun video. Kompresi data diproses melalui suatu algoritma untuk menentukan cara memperkecil ukuran file yang besar. Pada dasarnya, kompresi melibatkan penyajian ulang informasi dengan bit lebih sedikit dibanding data aslinya. Prinsip umum yang digunakan pada proses kompresi data adalah mengurangi informasi yang duplikat atau redundan, sehingga memori yang dibutuhkan untuk merepresentasikan file menjadi lebih sedikit daripada representasi file aslinya. Lanjut. Baik, ini jenis-jenis kompresi data. Jenis-jenis kompresi data itu terbagi menjadi dua, yaitu kompresi data lossless dan kompresi data lossy. Di mana kompresi data lossless digunakan untuk mengkompresi file tanpa kehilangan kualitas dan informasi dari file aslinya. Sedangkan kompresi data lossy yaitu digunakan untuk mengompres file besar dan file kecil. Selama proses teknik kompresi ini, sejumlah kualitas data tertentu dihapus atau hilang dari file asli. Ini kompresi data lossless. Di situ lanjut, beberapa teknik yang digunakan pada kompresi data lossless yaitu Run-Length Encoding atau RLE, di situ Lemper-Zip, Wells atau LZW, Huffman coding, dan arithmetic coding. Ini lanjutnya itu gambar kompresi data lossy. Beberapa teknik penting dari kompresi data lossy yakni yang pertama transform coding, kedua discrete Gaussian transform atau DCT, ketiga itu discrete wavelet transform atau DWT. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materi dari Saudari Iska. Selanjutnya pemaparan materi dari saya sendiri, yaitu perbedaan antara kompresi data lossless dan lossy. Baik, kedua teknik dari kompresi data lossless dan lossy digunakan untuk mengompres data dari ukuran asli. Perbedaan utama dari kompresi data lossless dan lossy adalah dapat mengembalikan data lossless ke bentuk aslinya setelah didekompresi. Tetapi data lossy tidak dapat dikembalikan ke bentuk aslinya setelah dikompresi. Bisa kita lihat ini merupakan perbedaan antara kompresi data lossless dan lossy. Yang pertama yaitu pada kompresi data lossless, pada proses kompresi data lossless tidak ada informasi yang hilang dari file aslinya. Sedangkan lossy, pada proses kompresi data lossy ada informasi yang hilang dari file aslinya. Yang kedua, pada kompresi data lossless, file dikembalikan ke bentuk aslinya. Sedangkan pada kompresi data lossy, file tidak dikembalikan ke bentuk aslinya.
Kemudian yang ketiga, algoritma kompresi data lossless, yakni run-length encoding, Huffman encoding, Shannon-Fano encoding, arithmetic encoding, Lempel-Zipf-Wirtz encoding, dan sebagainya. Algoritma kompresi data lossy, yakni transform coding, discrete Gaussian transform, discrete Wavelet transform, fractal compression. Kemudian yang keempat, yaitu kompresi data lossless utamanya digunakan untuk mengompres teks, suara, dan gambar. Kemudian kompresi data lossy utamanya digunakan untuk mengompres audio, video, dan gambar. Kemudian perbedaan kelima, dibandingkan dengan kompresi data lossy, kompresi data lossless menampung lebih banyak data. Sedangkan kompresi data lossy menampung lebih sedikit data. Kemudian perbedaan yang keenam, kualitas file tinggi dalam kompresi data lossless. Kemudian sedangkan file kompresi data lossy kualitas filenya rendah. Kemudian perbedaan yang ketujuh, kompresi data lossless utamanya mendukung jenis file RAW, BMP, PNG, WAV, FLAC, dan ALAC. Sedangkan lossy utamanya mendukung jenis file JPG, GIF, MP3, MP4, MKV, dan OGG. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan kompresi data. Yang pertama, kelebihannya yaitu mengurangi penyimpanan waktu transmisi data dan bandwidth. Kemudian kekurangan dari kompresi data itu penggunaan sumber daya komputasi yang berlebihan untuk menerapkan kompresi pada data yang relevan. Baik, itulah pemaparan dari saya. Selanjutnya saya kasihkan ke pemateri selanjutnya. Silakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Langsung saja saya akan bacakan materi dari saya. Kompresi data teks adalah proses pengkodian informasi teks menggunakan bits yang lebih sedikit. Terdapat dua tipe kompresi data yang diterapkan ke dalam area-area yang berbeda. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Kompresi data teks ada dua, yaitu lossy compression. Digunakan untuk kompresi berkas gambar yang bertujuan untuk komunikasi maupun penyimpanan. Yang kedua yaitu lossless compression, yang digunakan untuk pengiriman dan penyimpanan teks atau berkas biner. Lossy berarti data teks yang terdekompresi tidak persis sama dengan data aslinya. Ketika data terkompresi disandikan kembali, maka tidak akan sama persis dengan data asli. Itu materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas pemaparan dari Saudari Asri. Saya persilakan ke pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu kompresi, yaitu jenis-jenis algoritma dari kompresi data teks. Yang pertama di sini ada Huffman coding, yang mana algoritma kompresi Huffman dinamakan sesuai dengan nama penemunya, yaitu David Huffman. Kemudian kompresi Huffman merupakan algoritma kompresi lossless yang ideal untuk mengkompresi teks atau file program, yang menyebabkan mengapa algoritma ini banyak dipakai dalam program kompresi. Algoritma kompresi Huffman juga termasuk ke dalam algoritma variable kode word length. Algoritma kompresi Huffman secara efisien dalam mengompresi teks atau file program. Untuk file gambar biasanya dipakai algoritma yang lain. Kemudian kompresi Huffman secara umum dipakai dalam kompresi JPEG dan MPEG. Yang selanjutnya yaitu algoritma arithmetic coding, yang merupakan teknik kompresi bersifat lossless, yang artinya menghasilkan data yang identik dengan data aslinya.
dan data tidak berubah atau hilang pada saat proses kompresi atau dekompresi. Algoritma aritmetik coding melakukan penggantian satu deretan simbol input dengan sebuah bilangan floating point. Semakin panjang dan semakin kompleks pesan yang dikodekan, maka akan semakin banyak bit yang diperlukan. Selanjutnya yaitu algoritma Lempel-Sequels, yang mana algoritma ini merupakan algoritma yang bersifat adaptif dan berbasis diktonari, di mana selama proses kompresi atau dekompresi berlangsung, algoritma ini menggunakan sebuah diktonari yang dibentuk selama pembacaan input stream. Diktonari yang dibentuk dengan tujuan untuk menyimpan karakter atau pola string tertentu yang berguna untuk mengkodekan simbol atau string pada input stream yang merujuk pada indeks dalam diktonari. Sebelum proses kompresi atau dekompresi dimulai, sebuah diktonari akan diinisialisasikan dengan simbol atau karakter-karakter dasar, sehingga penyusun input stream yaitu deport sebuah diktonari akan berisi 256 karakter ASCII dengan indeks 0 sampai 255. Sehingga pada awal pembacaan proses encoding maupun decoding, karakter atau kode pertama akan selalu ditemukan pada diktonari. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas pemaparan materi dari Saudari Nilu. Selanjutnya ke pemateri. Saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan bawakan materi tentang kompresi data, suara, dan audio. Audio merupakan representasi digital, analog, dan elektrikal akan suatu suara. Ketika mendengar, diperlukan sumber suara dan penerima. Sebuah sumber suara akan mengirimkan sinyal ke pendengar hingga menghasilkan sebuah suara. Sinyal yang dikirimkan adalah sebuah data analog dari sebuah gelombang suara, di mana sinyal-sinyal tersebut akan dikirim ke otak dan diterjemahkan hingga kita bisa mengerti suara tersebut. Kompresi data atau video adalah salah satu bentuk kompresi data yang bertujuan untuk mengecilkan ukuran file atau video dengan metode. Yang pertama ada metode lossy compression format, yaitu format audio dengan teknik kompresi yang cukup kuat yang akan menekan besar file hingga ukuran yang cukup kecil. Namun kualitas audio yang mengalami penurunan akibat kehilangan data-data dalam proses encoding, contohnya MP3, WMA, dan AAC. Yang metode kedua yaitu lossless compression format, yaitu format audio dengan teknik kompresi yang cukup hingga besar file dapat ditekan namun dengan penurunan sedikit kualitas audio pula. Contohnya adalah FLAC. Adapun metode yang digunakan yaitu pertama, metode transformasi. Menggunakan algoritma seperti MDCT atau Modified Discrete Gaussian Transform untuk mengonversi gelombang bunyi ke dalam sinyal digital agar tetap dapat didengar oleh manusia. Yang 20 Hz sampai dengan 20 kHz, yaitu menjadi frekuensi 2 sampai 4 kHz dan 96 dB. Yang kedua yaitu metode waktu, menggunakan LPC atau Linear Predictive Coding, yaitu digunakan untuk speech atau pidato, di mana LPC akan menyesuaikan sinyal data pada suara manusia, kemudian mengirimkan ke pendengar, jadi seperti layaknya komputer yang berbicara dengan manusia dengan kecepatan 2,4 KB per second. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas pemaparan dari Saudara Ilham. Selanjutnya, saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Jadi di sini ada beberapa format audio umum. Yang pertama ada WAV, WAV atau Waveform Audio File Format. Jadi WAV ini adalah format file audio yang dikembangkan oleh Microsoft dan IBM. Format ini sangat umum digunakan untuk menyimpan audio tanpa kompresi.
Jadi file WAV dia menyimpan data audio mentah dengan presisi 8 bit atau 16 bit dengan frekuensi sampel yang bervariasi. Format ini sering digunakan dalam produksi musik atau perekaman audio berkualitas tinggi karena mendukung mono dan stereo. Yang kedua ada ADPCM atau Adaptive Differential Pulse Code Modulation. Jadi ADPCM ini metode kompresi audio yang mengurangi ukuran file dengan mengurangi jumlah bit yang digunakan untuk merekam suara. Pada ADPCM ini mencoba mempertahankan kualitas suara yang baik sambil mengurangi ukuran file. Jadi ADPCM mengkodekan perbedaan antara sampel audio yang berdekatan dan formasi perbedaan ini digunakan untuk merekonstruksi suara saat file audio diputar kembali. Yang ketiga ada CELP atau Code Excited Linear Prediction. Jadi CELP ini metode kompresi audio yang menggabungkan prediksi linear dengan kuantitasi vektor kode. Pada metode ini kompresi dengan kehilangan atau loss, yang berarti bahwa data audio yang dikompresi tidak dapat dikembalikan ke bentuk aslinya dengan sempurna. Jadi CELP membagi sinyal audio ke dalam kerangka waktu dan kemudian mengkodeknya menjadi rangkaian parameter prediksi dan kode vektor yang mempresentasikan sinyal asli. Kemudian yang keempat ada MP3 atau MPEG Audio Layer 3. Jadi MP3 ini adalah format kompresi audio yang sangat populer yang dimana dia mengurangi ukuran file audio dengan menghilangkan sebagian informasi yang dianggap tidak terdengar oleh telinga manusia. Jadi algoritma kompresi MP3 dia menggunakan metode seperti pengkodean transformasi yang cepat dan pengkodean kuantitasi untuk menghilangkan informasi yang tidak terdengar atau redundan dalam file audio. Kemudian yang kelima, OGG Vorbis. Jadi pada OGG Vorbis, dia ini format audio yang dengan kehilangan atau loss yang bersifat open source dan gratis. Dia menggunakan metode kompresi dengan kehilangan atau loss seperti transformasi Fourier cepat, pengkodean kuantitasi, dan pengkodean entropi untuk mengurangi file audio. Jadi OGG Vorbis berupaya mempertahankan kualitas suara yang baik sambil memberikan ukuran file yang lebih kecil dibandingkan dengan format audio yang tidak dikompresi. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas pemaparan dari Saudara Krisna. Selanjutnya pemaparan selanjutnya diberi pemateri selanjutnya, saya persilakan. Terima kasih moderator. Langsung saja. Kompresi data, statis, dan citra bergerak. Kompresi berguna karena membantu mengurangi konsumsi sumber daya seperti hard disk, space, atau transmisi bandwidth. Konversi data statis adalah teknik yang mengacu pada pengurangan ukuran file data yang tidak berubah atau tetap dalam waktu yang lama. Kompresi data ini dapat digunakan di berbagai jenis, seperti teks, dokumen, file audio, atau file video yang memiliki sedikit atau tidak ada perubahan dalam strukturnya dari waktu ke waktu. Yang kedua, kompresi citra bergerak atau video adalah teknik yang digunakan untuk mengurangi data dalam sebuah video. Video terdiri dari rangkaian gambar bergerak yang disebut bingkai atau frame yang diurutkan secara terurut. Kompresi video adalah salah satu bentuk kompresi data yang bertujuan untuk mengecilkan ukuran file audio dan video. Di dalam video ada dua hal yang dapat dikompresi, yaitu frame atau image dan audionya. Proses kompresi file menyebabkan kualitas dari file video tersebut mengalami penurunan kualitas di berbagai frame yang ada, seperti timbulnya noise pada bagian-bagian tertentu, frame yang hilang, dan juga kualitas warna gambar yang berbeda dengan versi aslinya. Hal itu disebabkan karena adanya perubahan data ataupun data yang hilang
karena proses konversi data yang dilakukan pada file asli. Tujuan dari penempatan konversi video yakni yang pertama, minimisasi bitrate dalam penyajian digital sinyal video. Yang kedua, memelihara tingkat kualitas sinyal yang dikehendaki. Yang ketiga, meminimalkan kompleksitas kodek atau koder dan decoder, penyandi dan pengurai. Yang keempat, kandungan delay dan atau penundaan. Itulah materi yang saya paparkan pada malam hari ini. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pemaparan dari Saudara Jabar. Saya persilakan ke pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Langsung saja, di sini saya akan membacakan format berkas atau file yang digunakan. File yang pertama adalah file RAW. File RAW adalah format file yang merekam data mentah dari sensor gambar ke dalam kamera digital. Format ini tidak mengalami kompresi dan menyimpan semua informasi yang dikumpulkan oleh sensor termasuk warna dan kecerahan yang belum diproses. Yang kedua ada bitmap. Format ini adalah format grafik raster yang dikembangkan oleh Microsoft. Format ini menyimpan data gambar sebagai grid pixel yang ditempatkan secara berurutan tanpa kompresi atau kehilangan kualitas. Yang ketiga ada PNG atau Portable Network Graphic. Grafik adalah format grafik raster yang menggunakan kompresi tanpa kehilangan. Format ini dikembangkan untuk menggantikan GIF dan memberikan dukungan yang lebih baik untuk transparansi atau palet warna yang lebih besar. Yang ketiga yaitu ada Joint Photographic Expert Group. Adalah format kompresi gambar yang menggunakan algoritma kompresi dengan kehilangan. Format ini memanfaatkan kelemahan mata manusia dalam mempersepsikan perbedaan kecil dalam warna dan kecerahan. Selanjutnya itu ada Joint Photographic Expert Group 2000. Adalah format kompresi gambar yang menggunakan algoritma kompresi dengan kehilangan dan tanpa kehilangan. Format ini dikembangkan oleh Joint Photographic Expert Group dan menawarkan kompresi yang lebih baik dan kualitas visual yang lebih tinggi dibandingkan dengan format JPEG tradisional. Selanjutnya ada MPEG atau Moving Picture Expert Group. Selanjutnya ada AVI atau Audio Video Interleaved yang dikenalkan oleh Microsoft pada tahun 1992 sebagai bagian dari teknologi video for Windows miliknya. File AVI menyimpan data audio dan file pada struktur interleaved. File ini hanya berupa kontainer dan data audio video dapat dikompresi menggunakan berbagai kode. Selanjutnya ada MJPEG dan MJPEG 2000. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih pemaparan dari Saudara Sadat. Baiklah. Itulah pemaparan dari materi kami. Semoga dengan adanya materi mengenai representasi multimedia dapat dipahami dan diterapkan. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.